Melanjutkan dari cerita sebelumnya, aku membunuh dan kamu menangani masalah setelahnya. Bab 11. Setelah berpisah dengan Ella Faye, Sander Ye kembali ke keluarga Ye. Ancaman keluarga Ye sudah teratasi, dan sekarang dia merasa lega. Selanjutnya, Sander Ye akan pamitan dengan Irfan Ye dan pergi ke Akademi Guanxuan. Di dalam halaman, Sander Ye dan Irfan Ye duduk di atas tangga batu. Di depan keduanya ada sepoci anggur. Irfan Ye berkata dengan lembut, "Kamu akan pergi besok." Sander Ye mengangguk. Irfan Ye tersenyum tipis. "Itu hal bagus." Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Ketua, apakah kamu pernah memikirkan untuk memberikan posisi pewaris utama kepada Kak Nita?" Nita Ye, putri dari Irfan Ye, yang masuk ke Akademi Guanxuan setahun yang lalu. Hubungan Sander Ye dengannya sangat baik, meskipun tidak ada hubungan darah, tapi lebih dekat daripada keluarga. Irfan Ye sedikit mengangguk. "Tentu saja aku pernah memikirkan itu." Sander Ye bingung, "Lalu kenapa?" Irfan Ye tersenyum, lalu berkata, "Jika kamu biasa-biasa saja, aku tentu tidak akan menyerahkan keluarga Ye kepadamu. Sebagai pemimpin keluarga, ini berkaitan dengan hidup dan mati anggota keluarga. Tidak boleh jatuh ke tangan orang biasa. Namun, kamu sangat berbakat dan memiliki karakter yang baik." Sambil berkata begitu, dia tersenyum. "Menyerahkan keluarga Ye kepadamu, akan membuat masa depan keluarga Ye semakin baik." Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Namun aku hanya anak angkat keluarga Ye." Irfan Ye menatap Sander Ye, "Bagiku, kamu adalah orang keluarga Ye." Sander Ye terdiam. Irfan Ye lanjut berkata, "Nak, masa depanmu sangat cerah. Mungkin keluarga Ye hanya merupakan beban bagimu, aku." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Keluarga Ye bukanlah beban bagiku. Ini adalah rumahku." Irfan Ye menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, "Ketua, percayalah padaku, kelak keluarga Ye pasti akan menjadi yang terbaik di seluruh alam semesta." Irfan Ye tiba-tiba tertawa keras. "Aku percaya padamu." Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan, dan memberikannya kepada Irfan Ye. Dan Irfan Ye merasa bingung, "Apa ini?" Sander Ye menjawab dengan tenang, "Di dalam cincin penyimpanan ini ada beberapa kristal emas untuk Rizal. Dia sangat berbakat dan membutuhkan uang untuk berkultivasi. Ini mungkin akan sedikit membantunya." Irfan Ye merenung sejenak, kemudian mengangguk, menyimpan cincin penyimpanan, lalu mengangkat botol anggur dan meminum anggurnya hingga habis. Sander Ye juga mengangkat botol anggur dan minum sampai habis. 1 malam berlalu. Pagi hari berikutnya, Sander Ye meninggalkan keluarga Ye. Dia tidak memilih untuk mengucapkan selamat tinggal, karena dia sudah pamitan semalam. Yang tidak Sander Ye ketahui adalah tak lama setelah dia meninggalkan kediaman keluarga Ye, Irfan Ye muncul di pintu gerbang kediaman keluarga Ye. Irfan Ye melihat punggung Sander Ye. Setelah beberapa saat tersenyum, ia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Rizal Ye melihat kepergian Sander Ye, lalu berbalik dan pergi juga. Di dalam aula, Irfan Ye menatap Rizal Ye yang berada di depannya. "Kamu juga akan pergi?" Rizal Ye mengangguk, "Iya." Irfan Ye diam sejenak, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, dan memberikannya kepada Rizal Ye. "Ini diberikan oleh Sander padaku semalam. Ia memintaku untuk memberikannya padamu." Rizal Ye meragu sejenak, lalu menerima cincin penyimpanan tersebut. "Terima kasih, Ketua." Irfan Ye berkata dengan pelan, "Keluarga Ye akan selalu menjadi rumah kalian." Rizal Ye memberi hormat dengan dalam. "Ketua, keluarga Ye akan selalu menjadi rumahku." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, Irfan Ye menyaksikan Rizal Ye pergi. Merasa sedikit kehilangan, tapi lebih banyak rasa lega. Dua pemuda dari keluarga Ye ini memiliki hidup mereka sendiri. Keluarga kecil seperti keluarga Ye tidak seharusnya menjadi belenggu bagi mereka.
Di luar kediaman keluarga Ye, Rizal Ye melihat cincin penyimpanannya. Dan setelah terdiam lama, ia tersenyum tipis. Kemudian pergi ke kejauhan. Di perjalanan, Rizal Ye bertanya, "Guru, kita akan pergi kemana?" Sebuah suara tua bergema dalam pikiran Rizal Ye. "Kita akan pergi ke negara es. Di sana ada 3 segel hukum." Rizal Ye mengangguk, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menghilang di ujung jalan. Sander Ye tiba di pintu gerbang kota. Dan ketika baru sampai di sana, dia melihat Grace Nalan dan Ella Fei. Melihat Sander Ye, Grace Nalan tersenyum tipis. Sander Ye mendekati Ella Fei dan memberi hormat. "Guru." Ella Fei mengangguk, "Ayo pergi." Setelah mengucapkan itu, dia membawa mereka berdua naik ke awan. Kemudian dia membentangkan tangannya. Sebuah kapal awan dengan panjang puluhan meter muncul di tengah awan. Ella Fei membawa mereka berdua naik ke kapal awan. Dan Sander Ye memandang ke bawah. Saat ini, seluruh kota Huanggu tampak sangat kecil. Ella Fei tiba-tiba berkata, "Sander, identitasmu yang merupakan seorang kultivator pedang harus selalu dirahasiakan." Sander Ye memandang Ella Fei. Dan Ella Fei berkata dengan serius, "Pewaris kultivator pedang adalah masalah penting. Terutama setelah munculnya monster tingkat kaisar di tempat ini sebelumnya. Jika kamu mengungkapkan identitasmu sebagai seorang kultivator pedang saat ini, orang luar akan segera menghubungkannya dengan monster tingkat kaisar itu. Saat itu, situasinya akan menjadi sangat merepotkan." Sander Ye mengangguk. "Aku mengerti. Jadi, begitu aku tiba di akademi, aku akan berusaha tetap rendah diri tapi berprestasi." Ella Fei melihat Sander Ye sejenak. Lalu berkata, "Kamu mungkin tidak akan mencari masalah dengan orang lain. Tapi orang lain mungkin akan menargetkanmu." Sander Ye dengan tenang berkata, "Aku adalah orang yang berprinsip." Ella Fei bertanya, "Bagaimana jika orang lain tidak berprinsip?" Sander Ye merenung sejenak, lalu berkata, "Aku akan membunuh mereka, dan kamu yang akan menangani masalah setelahnya." Ella Fei menatap Sander Ye dan tidak mengatakan apa-apa. Grace Nalan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Harus diakui bahwa tunangannya ini benar-benar seorang jenius. Ella Fei diam sejenak, lalu berkata, "Aku mungkin membuatmu merasa aku tak terkalahkan. Tapi aku harus mengingatkanmu, di dalam akademi semuanya ada aturan. Yaitu aturan Akademi Guanxuan. Siapapun yang melanggar aturan ini, akan dihukum oleh pengadilan hukum dengan tegas. Bahkan kepala akademi pun harus mematuhinya." Sander Ye mengangguk. "Setelah aku tiba di akademi, aku akan mulai mempelajari aturan Akademi Guanxuan." Ella Fei memandang Sander Ye sejenak. Kemudian menggelengkan kepala. Pada saat ini, dia mulai merasa sedikit khawatir. Pemuda ini memang terlihat tenang. Tapi begitu ia bertindak dia akan sangat kejam. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini akan menggemparkan generasi muda Akademi Guanxuan ketika dia tiba di sana. Sekarang Ella Fei mulai merasa sedikit sakit kepala. Grace Nalan tiba-tiba bertanya, "Guru, apakah keluarga Nan dan keluarga Zeng akan diam saja?" Ella Fei menggelengkan kepala. "Tentu tidak. Kehilangan 2 anak muda jenius dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Mereka pasti tidak akan tinggal diam." Grace Nalan mengerutkan kening. Dengan kata lain, mereka mungkin akan menyerang secara diam-diam. Ella Fei mengangguk. Keluarga Zeng masih mudah diatasi. Generasi muda mereka telah merosot selama beberapa tahun ini. Dan kekuatan mereka tidak seperti dulu. Tapi keluarga Nan, setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan lanjut berkata, "Ada seorang jenius dari keluarga Nan di akademi. Namanya Ronald Nan. Dia adalah murid pribadi dari Guru Xiao." Grace Nalan terdiam. Ronald Nan. Akademi Guanxuan memiliki 3 instruktur utama, yaitu Ella Fei, William Xiao, dan Nanda Song.
Sebelumnya, Nanda Song hampir saja menerima Sander Ye sebagai muridnya. Tentu saja bukan sebagai murid pribadi. Seorang instruktur mungkin memiliki banyak murid, tapi hanya satu murid pribadi. Dan Grace Nalan adalah murid pribadi Ella Fei. Ella Fei melihat Sander Ye sejenak, lalu menggelengkan kepala. Setelah pergi ke Akademi Guanxuan, sudah pasti tidak akan tenang. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, "Guru, kami tidak akan mencari masalah. Tapi kami juga tidak akan takut pada masalah." Ella Fei tersenyum, "Benar. Ingatlah, jangan buat masalah untukku. Tapi jangan takut pada masalah. Jika seseorang mengganggumu, lawan mereka. Namun ingat satu hal, di generasi muda, jika kamu kalah dalam pertarungan, aku tidak akan membantumu. Namun jangan khawatir, jika seorang senior menindasmu, aku pasti akan membelamu." Sander Ye mengangguk, "Baiklah." Ella Fei melihat keduanya sejenak, lalu berkata, "Kalian mengobrollah." Setelah berkata begitu, dia pergi. Sander Ye memandang ke arah langit yang jauh, lalu berkata dengan pelan, "Panggung yang lebih besar, harus diakui, dia juga sangat mendambakan Akademi Guanxuan. Itu adalah kekuatan terkuat di negara N. Di sana, banyak jenius yang luar biasa." Grace Nalan melihat Sander Ye sejenak, lalu berkata, "Kenapa aku merasa kamu pasti akan membuat masalah di sana?" Sander Ye tertawa, "Mau bagaimana lagi? Tunanganku terlalu cantik." Bibir Grace Nalan melengkung. "Di dalam akademi, ada banyak wanita cantik." Sander Ye tersenyum. "Ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini. Namun apa hubungannya denganku? Jika aku menyukai setiap wanita cantik yang aku temui, bukankah itu namanya bajingan?" Grace Nalan bertanya, "Aku pernah membaca sebuah buku. Penulisnya mengatakan bahwa cabul adalah sifat alami pria. Apa pendapatmu?" Sander Ye mengerjapkan matanya. "Bolehkah aku tidak menjawab?" Grace Nalan melihat Sander Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu." Sander Ye tertawa keras. Grace Nalan memalingkan pandangannya ke arah langit. Dia merapikan rambutnya yang tergerai dengan lembut, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kita akan bersama di masa depan?" Sander Ye berdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak suka bersamaku?" Grace Nalan menggeleng. Sander Ye tersenyum, "Aku juga tidak keberatan bersamamu." Grace Nalan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita serahkan masa depan pada takdir." Pada saat ini, angin sejuk tiba-tiba menerpa. Suhu di atas kapal awan tiba-tiba turun drastis. Sander Ye segera membuka jaketnya, dan memakaikannya pada Grace Nalan dengan lembut. Grace Nalan memandang ke arah langit. Diam tanpa kata, Sander Ye berbalik melihat ke arah langit dan berkata dengan pelan, "Grace, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu." Grace Nalan menatap Sander Ye, dan Sander Ye mengulurkan tangan kanannya. Grace Nalan memandang ke arah Sander Ye sejenak, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Sander Ye. Sander Ye tertawa keras. Pedang muncullah. Tes. Pedang Hangdao muncul tiba-tiba dari dalam tubuh Sander Ye, kemudian mendarat dengan mantap di bawah kaki Sander Ye. Sander Ye membawa Grace Nalan menaiki pedang itu. Pada saat berikutnya, dengan kekuatan pikiran, pedang Hangdao langsung berubah menjadi sinar pedang yang terbang ke udara. Pedang ini merobek awan, melayang di langit. Di tengah awan, Sander Ye membawa Grace Nalan terbang dengan cepat. Awan-awan terbelah satu per satu, dan terdengar suara letusan di langit. Sander Ye menahan pinggang Grace Nalan dengan tangan kanannya, tapi menjaga jarak tertentu. Grace Nalan yang berada di depan melihat sekeliling. Wajahnya yang cantik menunjukkan senyuman yang mempesona. Dia belum pernah tersenyum begitu cerah sebelumnya. Terbang dengan pedang. Siapa yang tidak suka terbang dengan pedang? Di kapal awan, Ella Fei melihat mereka berdua yang melayang di langit, tapi tetap diam. Terbang dengan pedang. Dia tahu bahwa dirinya telah meremehkan siswa baru ini.
Terbang dengan pedang memerlukan warisan pedang yang kuat, dan tingkat keahlian yang sangat tinggi dalam seni pedang. Bahkan di Akademi Guanxuan negara N saat ini, tidak ada pedang yang dapat memenuhi persyaratan ini. Bagaimana mungkin seorang remaja dari kota Huanggu memiliki warisan pedang? Ella Fei merasa bingung. Setelah beberapa saat, Ella Fei menggelengkan kepala dan pergi. Dia tidak ingin melihatnya terlalu lama. Setelah beberapa saat, Sander Ye membawa Grace Nalan kembali ke kapal awan. Grace Nalan masih merasa melayang. Sander Ye berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu menyukainya?" Grace Nalan melihat Sander Ye dan tersenyum manis. "Suka." Sander Ye mengangkat kepala dan melihat bintang-bintang di langit. "Sayangnya, kekuatanku saat ini tidak cukup untuk melewati atmosfer dan memasuki angkasa. Tapi aku yakin hari itu tidak akan terlalu jauh. Saat itu, aku akan membawamu untuk menikmati keindahan bintang-bintang di alam semesta ini." Grace Nalan menatap Sander Ye. "Janji ya?" Sander Ye berkata, "Tentu saja." Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Malam tiba, bintang-bintang bersinar di langit, dan kapal awan terbungkus dalam armor perak. Sander Ye duduk bersila di bagian depan kapal awan. Dia perlahan-lahan menutup matanya, saat dia hendak mulai berkultivasi. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Pagoda, apakah kamu tahu tentang Akademi Guanxuan?" Setelah beberapa saat, Pagoda kecil menjawab, "Tahu." Sander Ye menjadi penasaran. "Tuan Pagoda, apakah kamu mengenal kultivator pedang pertama Akademi Guanxuan di dunia ini?" Pagoda kecil diam sejenak, lalu berkata, "Kenal." Ekspresi Sander Ye penuh kekaguman. Dengar-dengar ia tak terkalahkan di zamannya. Menekan segalanya. Targetku adalah menjadi orang sehebat beliau. Aku berhenti. Tiba-tiba, Pagoda kecil memotong perkataan Sander Ye. "Bagaimana kalau kamu memilih orang lain menjadi targetmu?" Sander Ye sedikit bingung, "Kenapa?" Pagoda kecil berkata dengan serius, "Jika kamu menggantinya menjadi orang lain, aku akan memberikanmu beberapa keuntungan." Seseorang. Bab 12. Melindungi diri. Ganti orang yang dianggap sebagai acuan. Sander Ye merasa bingung, "Kenapa?" Pagoda kecil berkata, "Ganti orangnya. Dan aku akan memberikanmu sebuah teknik pedang yang kuat." Sander Ye segera berkata, "Baik." Selesai bicara, cahaya pedang tiba-tiba masuk ke tengah alis Sander Ye. Boom! Sebuah informasi tiba-tiba mengalir masuk ke pikiran Sander Ye. Serangan mematikan. Ketika teknik pedang ini digunakan. Jika aku ingin kamu hidup maka kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati maka kamu akan mati. Saat ini, semangat Sander Ye memuncak. Luar biasa. Itu adalah satu-satunya perasaannya saat ini. Sander Ye dengan suara gemetar bertanya, "Tuan Pagoda, teknik pedang ini berada pada tingkat apa?" Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Tidak ada tingkatannya." Sander Ye sedikit mengerutkan keningnya. "Tidak ada tingkatan." Pagoda kecil berkata, "Tidak ada tingkatan. Sejauh mana kamu bisa memanfaatkannya? Tergantung pada dirimu sendiri. Ingatlah, teknik pedang ini bergantung pada satu jenis mentalitas. Satu mentalitas yang tak terkalahkan. Serta keberanian. Keberanian yang tak terkalahkan. Saat aku menggunakan teknik pedang ini, hidup dan matimu tergantung pada pemikiranku." Sander Ye mengangguk pelan. "Aku sudah merasakannya. Tuan Pagoda, pemilik teknik pedang ini pasti sangat hebat bukan?" Pagoda kecil berkata, "Dia adalah pemilik pedangmu." Sander Ye agak terkejut, lalu berkata, "Apakah kakak bergaun polos itu?" Pagoda kecil berkata, "Kamu harusnya memanggilnya. Panggil dia kakak saja." Alis Sander Ye sedikit berkerut. Dia merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Pagoda kecil berkata lagi, "Teknik pedang ini, selain kakak bergaun polos ini, ditambah kamu, hanya ada 2 orang yang pernah melatihnya. Dan orang selain kamu itu gagal melatih teknik pedang ini. Sekarang,
Semuanya tergantung padamu. Sander Ye dengan bersemangat berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Pagoda dan kakak bergaun polos. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengkaji teknik pedang ini dengan cermat. Teknik pedang tidak bisa dibandingkan dengan teknik bela diri biasa. Sander Ye sangat menghargainya. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata langit sudah kembali terang. Pada saat ini, Grace Nalan berjalan keluar. Grace Nalan hari ini mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Mungkin karena cuaca dingin, dia mengenakan selendang hijau tipis. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terutama pinggang ramping dan kaki panjangnya. Cukup untuk membuat setiap pria terpesona. Di tangan Grace Nalan, dia membawa beberapa makanan ringan. Grace Nalan berjalan mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, kamu berkultivasi sepanjang malam. Sander Ye mengangguk dan berdiri. Ya, Grace Nalan tersenyum. Coba makan ini. Sander Ye tidak ragu, mengambil sepotong kue kecil dan mulai makan. Grace Nalan berkata, guru menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kita sudah akan tiba di Akademi Guanxuan. Sander Ye tersenyum. Aku benar-benar sangat menantikannya. Dia benar-benar menantikan Akademi Guanxuan ini. Tempat ini adalah tempat suci dalam hati banyak orang yang berkultivasi. Tepat pada saat ini, kecepatan kapal awan tiba-tiba melambat. Ella Fei keluar dan berkata sambil tersenyum, kita sudah sampai. Sander Ye segera berbalik dan melihat pemandangan di depannya. Di antara gunung-gunung yang berjejer, ada berbagai puncak gunung yang mengambang di udara. Puncak-puncak ini tergantung secara terbalik, dan memiliki bentuk seperti pedang yang lurus, dengan istana-istana megah dan bangunan tinggi yang berdiri di atasnya. Di tengah-tengah gunung-gunung itu, mengambang sebuah pedang dengan panjang ribuan meter, berdiri di antara langit dan bumi. Cukup untuk membuat orang merasa takjub. Melihat pemandangan ini, Sander Ye merasa terkesima. Pada saat ini, dia merasa betapa kecilnya dirinya. Ella Fei mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, terkesan bukan? Sander Ye mengangguk, sangat terkesan. Ella Fei tertawa, biarkan aku memberitahumu. Ini masih belum apa-apa. Konon katanya bangunan pusat di alam semesta Guanxuan jauh lebih megah. Sander Ye melihat ke arah Ella Fei. Apakah guru pernah pergi ke pusat akademi? Ella Fei menggelengkan kepala. Belum pernah. Hanya orang-orang luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk pergi ke alam semesta Guanxuan dan bergabung dengan pusat akademi Guanxuan. Baik itu di negara kita, wilayah tengah, atau utara. Sudah hampir 1000 tahun tidak ada yang memenuhi syarat untuk pergi ke akademi pusat. Sander Ye bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, apakah kamu tahu tentang pusat akademi Guanxuan? Pagoda kecil berkata, tahu. Sander Ye bertanya lagi, apakah kamu pernah pergi ke sana? Pagoda kecil berkata, pernah. Sander Ye dengan tulus berkata, Tuan Pagoda, aku sangat iri padamu. Pagoda kecil. Pada saat ini, kapal awan berhenti, dan Sander Ye melihat bahwa di antara gunung-gunung, beberapa puluh bangau surgawi tiba-tiba terbang ke udara. Bangau-bangau surgawi ini memiliki tubuh besar seperti raksasa. Ketika mereka mengibaskan sayap mereka, kilatan petir yang aneh bersinar di sekitarnya. Sander Ye berkata pelan, apa ini? Ella Fei melihat Sander Ye dan berkata, itu adalah bangau petir yang dibesarkan oleh akademi. Paling rendah berada pada tingkat spiritual. Sander Ye berseru kagum, hebat. Ella Fei tersenyum, masih ada yang lebih hebat. Kamu bisa menemukannya perlahan. Setelah berkata demikian, dia membawa Sander Ye dan Grace Nalan langsung ke puncak gunung. Di puncak gunung ini, hanya ada beberapa istana dan tempat ini terasa sepi. Ella Fei berkata, ini adalah Gunung Ella, ini adalah wilayahku dan aku hanya memiliki 2 murid, yaitu kalian berdua. Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah istana di sebelah kanan.
Sander, istana ini sekarang akan menjadi tempat tinggalmu. Di dalamnya ada beberapa buku yang bisa kamu baca, terutama buku aturan Guanxuan. Pelajarilah dengan baik. Mempelajari buku aturan Guanxuan akan sangat bermanfaat bagimu di akademi. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Sander Ye mengangguk. Baiklah. Ella Fei melihat ke Grace Nalan. Ayo. Aku akan membawamu untuk berkultivasi. Grace Nalan melirik Sander Ye sejenak. Lalu berkata, sampai jumpa nanti. Sander Ye tersenyum. Baik. Ella Fei langsung menghilang bersama Grace Nalan. Sander Ye menatap istana yang jauh lebih besar daripada kediaman keluarga Ye. Lalu memuji, Tuan Pagoda. Apakah aku terlalu kampungan? Pagoda kecil berkata, agak sedikit. Sander Ye tertawa, lalu masuk ke dalam istana. Di sekitar istana ada rak buku bertingkat. Sander Ye mendekati salah satu rak buku, mengambil sebuah buku kuno dan mulai membacanya. Setelah sekitar 2 jam kemudian, Sander Ye memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Akademi Guanxuan dan dunia ini. Dunia yang dia sekarang tinggali adalah dunia bawah, yang terbagi menjadi 3 besar negara bagian, yaitu Selatan, Utara, dan Timur. Setiap negara bagian memiliki Akademi Guanxuan. Di atas dunia bawah adalah dunia atas. Mengenai dunia atas, buku-buku tersebut tidak memberikan banyak informasi. Hanya tahu ada ujian bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Itu diadakan di dunia atas. Yang perlu diperhatikan adalah ada sebuah kamar dagang yang kuat dan misterius di dunia bawah, yaitu Paviliun Xianbao. Hubungan antara Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan adalah kemitraan. Dan saat ini, itu adalah satu-satunya kekuatan di dunia bawah yang bisa menyaingi Akademi Guanxuan. Tentu saja, kedua kekuatan ini berhubungan dengan baik. Karena konon katanya pendiri pertama, Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao memiliki hubungan yang istimewa. Saat berikutnya, Sander Ye mulai belajar aturan Guanxuan. Di Akademi Guanxuan, segala sesuatunya harus berdasarkan aturan. Tidak boleh sembarangan. Tentu saja, selain belajar aturan Guanxuan, dia juga mulai berlatih teknik pedang di bawah bimbingan pagoda kecil. Tangan kiri, buku aturan Guanxuan. Tangan kanan, pedang Hangdao. Keesokan harinya, saat Sander Ye sedang berkultivasi, dia tiba-tiba terganggu oleh suara keributan. Sander Ye mengerutkan keningnya, berdiri dan keluar dari ruangannya. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di depan istana Grace Nalan. Ada puluhan orang, baik pria maupun wanita, di depan pintu masuk istana Grace Nalan. Terletak sekitar puluhan ribu bunga mawar yang indah, yang diatur membentuk bentuk hati. Dan di tengahnya berdiri seorang pemuda dengan memegang seikat bunga mawar. Pemuda tersebut tiba-tiba berteriak di depan istana Grace Nalan. Nona Grace, aku tahu kamu memiliki banyak pengagum. Tapi berikan aku kesempatan untuk mendekatimu. Di tengah kerumunan, sekelompok murid mulai bersorak. Tonimu, Tonimu. Di sisi lain, Sander Ye mengerutkan kening. Apakah mereka datang ke sini untuk belajar? Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala. Dia tidak ingin mengkritik orang lain. Tapi pemandangan di depannya membuatnya merasa tidak nyaman. Akademi ini untuk belajar bukan untuk berkencan. Sander Ye berjalan ke arah istana Grace Nalan. Melihat ada orang yang menyatakan cintanya kepada tunangannya, Sander Ye tidak akan membiarkannya begitu saja. Di tempat itu, para siswa masih terus bersorak. Namun, istana milik Grace Nalan masih tetap tidak ada suara. Pemuda yang membawa bunga itu tiba-tiba berkata lagi, Nona Grace. Sander Ye tiba-tiba berjalan ke depan pemuda bernama Tonimu itu. Ketika Sander Ye muncul, semua orang terdiam. Orang ini tampak asing. Tonimu menatap Sander Ye. Siapa kamu? Sander Ye berkata, Sander Ye. Tonimu menyipitkan matanya. Aku tahu kamu.
Kamu adalah tunangannya Grace. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Tunangan. Semua mata tertuju pada Sander Ye. Sander Ye tersenyum. Benar. Tony Mu tersenyum. Ternyata kamu ikutan masuk ke akademi juga. Setelah mengatakan itu, dia tertawa. Lalu berkata, aku juga ingin mendekati Grace. Kamu tidak keberatan, bukan? Tentu saja, bahkan jika kamu keberatan itu tidak masalah bagiku. Hahaha, di tempat itu, beberapa siswa langsung tertawa. Sander Ye tetap tenang. Aku sarankan agar kamu bersikap sopan. Karena aku adalah seorang kultivator fisik. Aku telah berlatih selama 17 tahun. Bahkan seorang Master Rana Wanfa pun tidak akan bisa melukaiku sedikitpun. Benarkah? Tony Mu tertawa keras. Kultivator fisik. Hahaha. Sander Ye menunjuk ke dadanya. Jika kamu tidak percaya, cobalah pukul aku sekali. Tony Mu menatap tajam ke arah Sander Ye. Kamu sendiri yang memintanya. Kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan ke dada Sander Ye. Bam! Di depan semua orang, Sander Ye langsung terlempar beberapa meter ke belakang dan jatuh keras ke tanah. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya. Entah kenapa dia tiba-tiba memuntahkan darah. Semua orang terkejut, bahkan Tony Mu pun tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Kultivator fisik. Apanya yang kultivator fisik? Aku bahkan hanya menggunakan 30% dari kekuatanku. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba melompat dengan cepat dari kejauhan. Sebelum pemuda itu sempat merespons, Sander Ye langsung menamparkan wajahnya. Plak, pemuda itu terpelanting keluar dan, sebelum dia mendarat, Sander Ye melompat lagi, dan langsung menempatkan lututnya di perut pemuda itu. Bam! Mata Tony Mu melotot, dan langsung memuntahkan darah. Namun, itu belum selesai. Pada saat Tony Mu mendarat, Sander Ye langsung menendang punggung Tony Mu. Bam! Tony Mu langsung jatuh ke tanah. Dan lantai batu biru retak saat wajah Tony Mu bersentuhan dengan lantai. Semua orang terdiam. Sander Ye berbalik dan pergi. Saat ini, Tony Mu tiba-tiba mengangkat kepala. Wajahnya sudah penuh dengan darah. Dan dia berkata dengan marah. Kamu berani bermain curang. Dasar bajingan. Aku akan membuatmu setengah mati. Kamu, Sander Ye tiba-tiba berbalik. Berlari dengan cepat dan dalam sekejap. Dia langsung menendang tenggorokan Tony Mu. Krak, kepala Tony Mu langsung terlempar keluar. Dan darah segar menyembur ke lantai. Di tempat kejadian, para siswa tercengang. Sander Ye membunuh Tony Mu. Akademi Guanxuan sangat melarang adanya pembunuhan. Ini adalah pelanggaran hukum yang sangat serius. Pada saat ini, belasan aura kuat turun dari langit. Kemudian belasan orang muncul di depan Sander Ye. Melihat belasan orang ini, raut wajah semua siswa di tempat itu berubah drastis. Dewan Pengadilan. Ini adalah sekelompok orang yang membuat semua siswa di Akademi Guanxuan merasa takut. Yang memimpin adalah Tetua Qiu, seorang penegak hukum akademi, yang dikenal sebagai monster Asura. Tetua Qiu melihat mayat di lantai. Kemudian melihat ke arah Sander Ye. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh? Sander Ye menunjuk ke bibirnya yang berlumuran darah. Aku sedang melindungi diri. Semua orang. Tetua Qiu menatap Sander Ye. Melindungi diri. Sander Ye mengangguk. Dia yang memukulku terlebih dahulu, dan organ dalam tubuhku bahkan dibuat hancur. Jadi, aku melindungi diri. Tetua Qiu menyipitkan matanya. Kamu masih ingin berdalih? Sander Ye dengan tenang berkata, aku memang sedang melindungi diri. Lancang. Tetua Qiu marah besar, langsung menamparkan ke arah wajah Sander Ye. Namun, Sander Ye lebih cepat. Pada saat Tetua Qiu meluncurkan serangan, dia langsung meluncur maju dan menempatkan lututnya ke arah Tetua Qiu. Tetua Qiu terkejut. Ketika Sander Ye menyerang, dia tahu bahwa dirinya telah meremehkan lawannya. Dia terpaksa segera menghentikan serangannya, dan memblokir serangan dengan tangannya. Bam!
Seiring dengan suara dentuman yang menggelegar, Tetua Qiu langsung terpental beberapa meter ke belakang. Saat dia baru berhenti, Thunder Ye langsung berlari mendekatinya, dan dengan cepat mengayunkan kaki kanannya. Tetua Qiu terkejut dan segera memblokir dengan tangan kanannya. Bang! Tetua Qiu berguling beberapa meter ke kiri. Saat Thunder Ye hendak menyerang lagi, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Berhenti! Semua orang berpaling dan melihat bahwa di kejauhan, aula utama tiba-tiba terbuka, dan Ella Fei berjalan keluar. Ella Fei. Melihat Ella Fei, raut wajah beberapa siswa di tempat itu kembali berubah. Wanita hebat ini benar-benar telah kembali. Ella Fei langsung berjalan ke depan Thunder Ye. Dia melemparkan pandangan ke arah mayat Tony Mu yang tergeletak di samping. Lalu melihat ke arah Thunder Ye. Thunder, bukannya kita sudah sepakat kamu harus rendah diri? Pada hari pertama masuk akademi, kamu sudah membunuh seseorang, dan berkelahi melawan tetua dari penegakan hukum akademi. Apakah ini yang kamu sebut rendah diri? Thunder Ye sedikit menundukkan kepala, lalu menghapus darah dari sudut mulutnya, dan memperlihatkannya kepada Ella Fei. Ia berkata dengan nada sedikit sedih, "Lihatlah, aku bahkan sudah dipukul hingga muntah darah." Ah! Ella Fei benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah. Semua orang bersambung.